Di video ini akan dibahas bagaimana cara menggunakan chart pattern continuation, yaitu flag dan juga penan dalam trading. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bahas tentang chart pattern lagi yang continuation, yaitu adalah flag dan juga penan. Karena ini merupakan request dari kalian juga ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin kalian seperti biasa, buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung daftar di link tersebut dan kemudian kalian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Oke? Dan sekali lagi berbicara tentang chart pattern teman-teman ya. Chart pattern itu dibagi dua tentunya. Yang pertama itu adalah reversal dan yang kedua itu adalah continuation ya teman-teman ya. Dan di reversal tuh di bulan kemarin itu gue udah buat videonya, yaitu adalah double top dan double bottom. Dan di bulan ini gue tentunya juga akan buat lagi tentang keduanya ya, baik itu reversal maupun continuation. Dan yang hari ini yang gue bahas adalah yang continuation dulu, yaitu adalah flag dan penan. Flag dan penan ini merupakan chart pattern ibaratnya tuh tier 1 atau level 1 lah teman-teman. Karena flag dan juga penan ini masih bisa gagal dan masih bisa expanding ke bentuk chart pattern lain, yaitu yang tier 2 dan tier 3 tentunya ya. Tetapi juga yang paling menarik adalah flag dan penan ini merupakan chart pattern yang memiliki probabilitas cukup tinggi kalau dia muncul, oke? Dan ini juga cukup sering muncul di terutama di saham teman-teman ya. Dan juga di forex juga dia beberapa kali muncul. Dan yang paling kita perhatikan adalah di mana dia saat munculnya gitu ya. Jadi cara menggunakan chart pattern apapun itu ya sebenarnya ya, mau yang penting continuation ya, mau flag, penan, wedge atau triangle sekalipun, kita harus cek di mana munculnya. Yang paling penting kita harus make sure apakah dia muncul pada fase partisipasi atau pada saat market itu sedang trending ya. Itu yang masih kita perhatikan. Dan di video kali ini gue akan bahas mulai dari pengertiannya, bentuknya, dan kemudian cara pakainya bagaimana, serta strategi dalam tradingnya seperti apa, gue akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa, supaya lebih jelas, gue akan jelasinnya pakai bantuan monitor, teman-teman. Sekarang coba yuk kita ke monitor sekarang, teman-teman. Oke? Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Kalian bisa lihat ya di layar ya. Di sini gue akan mencoba menjelaskan dulu tentang chart pattern penan itu, oke? Jadi gini loh, gue pertama mau jelaskan tentang chart pattern dulu, teman-teman ya. Chart pattern. Oke, ini gue ulang lagi teman-teman secara singkat aja. Ini dibagi dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah continuation, continue. Dan yang ini adalah reversal teman-teman ya. Dan di dalam continuation ini ada banyak ya, ada penan ya. Kemudian dia juga ada flag ya, ada wedge dan lain-lain teman-teman ya. Sedangkan kalau misalnya di reversal itu ada double top ya, kemudian double bottom, kemudian HNS dan segala macam. Ini juga makin banyak. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah continuation ini adalah yang tadi pertama ini, kalau penan dan flag ini pertama harus munculnya itu adalah di market yang sedang trending teman-teman ya. Jadi kita cari market yang trending dulu. Nah, cara taunya market trending itu gimana bang ya? Ya gampang, pertama kalian lihat aja market itu bergerak ada tendensinya nggak? Dan kita lihat sudut kemiringan kenaikannya ya. Kalau misalnya dia bergerak ke atas, ada tendensi ke atas, kita lihat sudut kemiringannya. Kalau misalnya sudut kemiringannya itu lebih dari, misalnya market bergeraknya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya sudut kemiringannya ini lebih dari 45 derajat teman-teman ya, itu berarti bisa dibilang market itu sedang trending dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang dari 45 derajat ya, ini bisa dibilang trendingnya itu atau bergeraknya itu kurang oke lah. Jadi masih termasuk lemah gitu loh. Dan sekarang itu kan caranya agak ribet ya. Terus cara gampangnya gimana? Nah, ini kalian bisa mensiasatinya dengan menggunakan yang nama indikator teman-teman ya. Indikatornya apa? Yang pertama itu adalah exponential moving average dan yang kedua adalah simple moving average. Yang di sini gue pakai adalah 90 teman-teman, yang exponential moving average, dan yang simpelnya itu gue pakai yang 200. Oke. Kenapa pakai dua ini bang? Nanti gue akan jelasin maksudnya apa gitu ya di dalam chartnya. Nah, terus kemudian yang perlu kalian tahu lagi itu adalah bentuknya teman-teman ya. Jadi di sini gue coba gambarin ke kalian bentuknya. Jadi pertama gue gambar yang penan dulu teman-teman ya. Penan itu dibagi dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah bullish penan, bullish. Yang kedua ini adalah bearish tentunya, oke. Nah, bullish penan gimana? Bullish penan itu pasti dia bentuknya tuh pertama dari polnya dulu, dia bikin pole di sini. Kemudian dia bikin retrace ya, retrace-nya itu dia harus seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada syaratnya tuh dia harus punya 2 swing di bawah dan 3 top ya. Nah, top yang ketiga ini dia harus break teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah penan. Dan kalau yang bearish gimana? Kalau yang bearish kebalikannya, dia ke bawah, oke. Kemudian dia ke atas,
Kemudian dia turun sini sedikit, turun lagi sini, dan dia harus langsung break. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini penan yang bearish. Oke, jadi penan itu bedanya dengan triangle apa? Soalnya kan mirip-mirip ya. Bedanya itu penan tuh harus pada saat swing ketiga, teman-teman, dia harus break, teman-teman ya. Kalau triangle tuh dia masih bisa bikin satu swing lagi. Tapi kalau penan tuh nggak bisa ditawar-tawar. Dia cuman hanya batasnya tuh 3 swing aja. Oke, jadi tiga gerakan, 1, 2, 3 langsung break. Oke, sedangkan kalau yang bearish juga sama, dia gerakannya 1, 2, 3 break. Itu namanya penan. Oke, dan gini loh, kalau misalnya penan itu dan flag ya, di semua lah, itu dia tuh dia punya 2 bentuk ya. Nanti gue jelasin setelah gue jelasin flag deh. Jadi gini, nah sekarang pakainya tuh gimana bang untuk penan strategi yang paling bagusnya tuh gimana? Lo bisa pilih 2 ya, kalian bisa pilih 2. Yang pertama itu adalah kalian mau buy-nya itu pada saat dia breakout ya, kalau misalnya bullish. Ini pada saat breakout di sini. Atau kalian mau beli pada saat dia bikin swing di sini. Tetapi ini keduanya punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau yang dibeli di swing ini kelebihannya adalah kalian akan masuknya lebih cepat. Tetapi kekurangannya ini sifatnya spekulatif. Oke. Sedangkan kalau kalian beli di breakout, ini kelebihannya ya lebih aman gitu, lebih safe gitu, karena dia lebih confirm karena penannya sudah di break. Tetapi kalau yang kedua nih ada kekurangannya resiko ketinggalan. Oke. Jadi ini pilihan kalian sebenarnya mau yang mana gitu ya. Dan yang kalian harus perhatikan lagi untuk setiap breakout strategi ya teman-teman, gue gambar di sini sebelah sini. Gue gambar sebelah sini ya. Yang namanya breakout ya. Ini ada rules lagi teman-teman ya, rulesnya, yaitu adalah kalian harus melihat candle. Oke. Candle actionnya seperti apa? Oke, apakah dia impulsif atau patah? Oke, yang kita cari pada saat dia breakout teman-teman, misalnya dia bikin penan di sini ya. Ini pada saat dia breakout di sini, yang kita cari candlenya ini harus impulsif teman-teman. Ya, impulsif itu maksudnya apa bang? Impulsif itu maksudnya geraknya itu dengan full body candle ya, yang Marubozu mungkin, yang memiliki tekanan bullish atau tekanan bearish kalau dia ke bawah ya, itu yang sangat besar. Jadi itu ya kuncinya teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, itu tentang penan teman-teman ya. Sekarang gimana dengan yang flag ya? Sebentar, gue gambarin lagi. Sekarang gue bahas yang flag, oke? Sebenarnya flag dan penan ini mirip teman-teman ya. Jadi ini tuh memiliki hubungan yang dekat ya, flag dengan penan. Gini, flag ini juga dibagi 2 teman-teman ya. Yaitu adalah bullish flag sama ya, dan juga bearish flag sama. Bearish flag. Dan untuk flag gambarnya pun sendiri dia naik ya kalau misalnya bullish ya, terus dia bikin 1, 2, 3, 4 dan break gini. Dia bikin 3 swing atas, 3 swing bawah. Ini flag seperti ini ya. Kalau yang ke bawah juga sama, dia turun, dia bikin kenaikannya, bikin koreksinya 1, 2, 3, 4 seret gitu ya. Intinya seperti ini. Ini flag yang bearish gitu ya. Jadi kalau misalnya ya flag itu nggak kayak penan. Penan kan 3 gerakan ya, 1, 2, 3 break gitu ya. Kalau flag ini masih bisa tambah 1 teman-teman ya. Jadi gerakan itu ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 itu dia harus break. Jadi ada 3 top ya di sini, 1, 2, 3 dan 3 bottom. Itu flag masih boleh teman-teman ya. Di yang bearish pun sama ya, 3 top dan 3 bottom itu juga sama. Jadi yang bottom terakhirnya harus break. Dan untuk entry-nya pun kalau di flag ya, itu gua saranin kalian harus pakainya breakout aja. Oke, jangan pakai yang beli-beli di resistance atau di supportnya, itu jangan ya. Jadi gua saranin kalian beli di breakout. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita mau beli di breakout ya, itu kita harus lihat candle, namanya tadi apa? Candle action-nya teman-teman ya, candle action. Candle action-nya harus di make sure bahwa ini harus impulsif, harus bentuknya seperti ini nih. Kalau misalnya mau ada kakinya pun, kakinya harus pendek-pendek teman-teman ya. Jadi nggak boleh kakinya tuh panjang seperti ini, tuh nggak boleh. Jadi candlenya tuh harus bagus, harus full body. Kalau bisa sih kakinya kecil aja gitu. Dan ini menunjukkan bahwa candlenya ini adalah impulsif. Atau kalau kamu mau bilang Marubozu boleh gitu ya, Marubozu, atau full body candle itu juga boleh, full body candle ya. Tergantung, terserah kalian mau mengartikannya seperti apa, terserah. Dan sekarang cara memakainya itu seperti apa ya? Tadi kan gue udah jelasin entry-nya mau di mana. Nah sekarang kita mau masukin ke sistem trading kita. Terus stop loss-nya di mana pertanyaannya gitu kan? Untuk stop loss dan TP, gue akan bahas ya stop loss dan TP-nya dulu. Oke, stop loss dan TP. Ini untuk penan ya. Penan dibagi 2. Ini flag.
Sorry ya kalau tulisan gue hancur, soalnya ini gue memang nggak bisa bagus-bagus kalau nulis teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya penan teman-teman ya, kita misalnya gue gambar seperti ini ya, dan dia ke atas gitu. Nah, stop lossnya tuh di mana? Stop lossnya tuh kita bisa taruh di bawah low yang paling low di sini nih teman-teman ya, di bagian sini nih, yang gue lingkarin ya. Ini kalian bisa taruh stop loss di bawah ini. Kasih loss motion teman-teman. Loss motion itu apa? Itu adalah jarak spread ya dan lain-lain. Terus pokoknya kalau misalnya dia harga itu mau turun atau mau kena NSL-nya, itu biasanya kita harus kasih loss motion untuk kasih dia space, ibaratnya kasih napas gitu teman-teman. Berapa banyak loss motionnya? Biasanya 1 sampai 2 kali ATR teman-teman ya. Atau kalau kalian nggak mau pusing, ya jedain aja sekitar 10 pips lah teman-teman ya. 10 pips sampai 20 pips lah. 20 pips sih kegedean ya. Paling 10 pips paling maksimal ya. Kalian tinggal jedain aja sedikit gitu ya. Itu untuk SL-nya di situ teman-teman yang penan ya. Untuk TP-nya gimana bang? TP-nya kalian bisa ambil poll sebelumnya ya, ambil di sini nih. Ini kan pasti ada gerakan harga sebelumnya nih, begini kan. Ini kalian ambil, ukur, terus kalian copy 1:1 itu di swing terakhirnya di sini. Kalian copy di sini ya. Jadi ini kalau kita namain ini A, ini B, C, D. Oke. Jadi panjang AB sama dengan CD. Ini adalah rumus untuk take profitnya si penan. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Yang bearish sama, tinggal kalian balik aja, oke? Itu gampangnya ya, oke? Nah, sekarang yang flag gimana? Ini gue ambil contoh yang bullish lagi ya. Flag misalnya gambarnya seperti ini, oke? Straight gitu kan ya. Ini ada flag di sini. Nah, kalau flag itu juga sama teman-teman. Stop lossnya kalian bisa cari swing low terendahnya di sini ya. Jadi kalian bisa taruh di sini. Ini SL-nya di sini. Dan untuk TP-nya itu juga sama ya. Kalian tandain ini yang gerak-gerak di sini, poll sebelumnya atau swing sebelumnya di sini. Kalian tandain dari sini ke sini ya. Di sini A, B, terus kalian copy paste ke swing terakhir dia juga di flag ya. Jadi di sini, di C-nya tuh di sini teman-teman. Dan di D. Jadi sama aja, AB sama dengan CD gitu. Ini cara TP pertama, oke? Dan kalau misalnya kalian mau TP pakai, bang, gue mau TP pakai Fibonacci, boleh nggak? Ya boleh aja, bebas gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai Fibo, boleh. Kalian tinggal tarik ya. Ini baik di flag maupun di penan sama ya. Kalian tarik dari sini, dari B ke C, teman-teman ya. Kalau penan tuh dari B ke swing low yang paling bawah di sini, teman-teman ya. Kalian tarik external retracement Fibonacci. Jadi kalian tarik external retracement dari sini ke sini ya. Kalian cari 1272-nya atau 1618. Kalian cari external retracement-nya ya. Kalau misalnya kalian, bang, external retracement apa bang? Gue bingung. Kalian nonton video gue tentang Fibonacci. Gue udah jelasin semua, oke? Kemudian kalau flag juga sama ya. Kalau misalnya kalian mau pakai Fibo juga sama. Kalian dari B sini, tarik Fibo. External retracement juga ke titik C sini. Di sini C-nya kan paling rendah ya. Kalian tarik sampai C sini. Nanti kalian lihat 1272-nya atau ke 1618-nya. Oke, itu kalau mau pakai Fibo juga bisa seperti itu, teman-teman. Oke? So, itu tentang flag dan penan. So, gue mau kasih tahu lagi ke kalian tentang hal-hal yang fun fact aja, teman-teman ya. Jadi gini loh, flag itu sebenarnya, teman-teman ya, flag itu sebenarnya adalah, ini tier 2, teman-teman ya. Tier 2, pengembangan dari mana? Pengembangan dari si penan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya si penan ini gagal, teman-teman ya, jangan patah semangat dulu ya. Jadi kalau penan gagal ini masih bisa evolve, teman-teman, atau bisa extended gitu. Jadi apa? Contoh satunya adalah menjadi si flag ini. Bisa jadi flag, kayak bisa jadi wedge di sini ya, bisa jadi triangle juga, oke? So penan itu makanya banyak banget pengembangannya. So ini adalah tier satunya nih si penan gitu ya. Sedangkan kalau flag ini, kalau misalnya dia gagal, teman-teman ya, dia akan extendednya lagi itu menjadi namanya broadening wedge. Oke. Nah, broadening wedge ini apa bang? Gue sudah bikin videonya, kalian tinggal cek di videonya yang kemarin, oke? Jadi itu semua sudah ada di sana. Nah, itu yang harus kalian tahu tentang kedua ini ya. Dan sekarang gue mau ngasih tahu kalian tips and triknya, teman-teman ya. Jadi gini, kalian mau pakai pattern itu, kalau mau pakai chart pattern, tentu kalian harus ada confluence, oke? Semua trading ini, semua teknik itu harus ada confluence. Confluence itu apa? Confluence itu adalah seperti cluster, teman-teman. Jadi 1 atau 2 kejadian yang mengkonfirmasi si chart pattern ini. Jadi ini nggak bisa dipakai sendirian nih. Kita harus ada konfirmatornya, atau kita harus mencari confluence-nya. Nah, confluence-nya pakai apa? Saran gue yang tadi gue udah sebut pertama ya, kita harus pakai yang namanya SMA dan juga EMA. Oke, ini yang simple moving average. Ini yang exponential, oke? Yang di sini adalah 200 SMA-nya. Yang di sini adalah EMA-nya 90.
Cara pakainya gimana bang? Oke, sekarang kita langsung ke chart aja biar gue langsung jelasin supaya lebih jelas, oke? Nah, oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di chart ya, dan di sini kalian bisa lihat ini gue lagi ada di MetaTrader, dan di sini di layar gue ya kalian lihat ini sepi banget ya. Sepinya itu kenapa ya? Ini gue cuma ada 2 garis moving average yang biasanya gue pakai 3, ini cuma ada 2. Dan 2 ini yang warna biru yang kalian lihat di sini ya teman-teman. Yang warna biru ini adalah exponential moving average 90, dan yang warna merah ini adalah simple moving average 200. Dan di sini gue mau ngasih tips and tricks ke kalian ya, kalau buat kalian yang mau trading ya. Ini gue mau ngasih tips and trick aja. Kalau kalian mau trading pakai chart pattern, better pertama yang kalian lakukan adalah kalian ubah ini yang candlenya ini ya. Ini kan kita pakai chart candle ya. Kalian ubah aja ke bar, teman-teman. Kalau gue sih gitu ya. Gue lebih suka pakai bar, seret seperti ini. Kenapa pakai bar, Bang? Karena kalau pakai bar chart ini kita lebih gampang buat ngedetect yang namanya chart pattern, oke? Dan di sini syaratnya apa? Syaratnya gini. Yang pertama, simple moving average atau warna merah ini harus menghadap ke atas ya, dan tentunya yang exponential moving average ini juga harus menghadap ke atas, oke? Dan harganya itu juga harus ada di atas mereka, oke? Pokoknya kalau misalnya harganya itu sudah berada di atas si exponential moving average 90 dan 200, yang paling penting sih 200 ya. Kalau 90 dia masih ada di bawahnya sedikit, itu nggak apa-apa. Yang paling krusial tuh dia nggak boleh, harganya nggak boleh di bawah simple moving average 200. Jadi itu kalian harus make sure harganya berada di atas simple moving average 200. Dan simple moving average-nya harus menghadap ke atas seperti ini teman-teman ya. Nggak harus 45 derajat block, yang penting dia tendensinya tuh menghadap ke atas. Itu yang kalian harus make sure kedua. Dan kalau misalnya seperti itu, kalian tinggal cari aja. Contohnya di sini teman-teman ya. Di sini sudah ada nih. Ini gue dapat flag di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ya di sini. Aduh, ini gambarnya agak susah ya gue ya. Nggak bisa langsung seret-seret gitu. Oke, gue coba foto aja deh di sini. Seret. Nah, di sini. Oke, gue coba gini. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Sekarang gue langsung coba aja gambar. Oke, di sini. Ini gue dapat flag nih teman-teman ya. Di sini ada flag. Di sini kalau misalnya kita gambar. Nah, seperti ini. Ini flag di sini ya. Ini kan sudah memenuhi syarat ya. Pertama, dia itu sudah berada di atas si 90. Kemudian dia sudah berada di atas, tentunya berada di atas simple moving average 200. Dan si simple moving average 200-nya ini menghadap ke atas, oke? Jadi ini flag yang ini itu sudah memenuhi syarat. Nah, cara entry-nya bagaimana? Cara entry-nya adalah di sini kan ada channelnya teman-teman, channel flag-nya ya. Ini kalau dia sudah break di atas dan saat ada muncul satu candle yang impulsif seperti ini teman-teman ya, itu kita bisa entry. Oke, dengan stop loss di mana? Stop loss tentunya di bawah sini, teman-teman ya. Kenapa di area sini? Karena ini kan sudah di bawah si flagnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berada di bawah flagnya, kita bisa stop loss di situ. Dan untuk TP-nya gimana? Nah, TP tadi gue bilang kan ABCD kan. Nah, di sini kita cari A-nya di mana? Ini kan jadi tiangnya teman-teman ya, tiang dari flagnya ya. Jadi A-nya tuh di daerah sini. Jadi ini A-nya. Oke, kita copy, kemudian kita paste 1:1 ya. Jadi ini kalau misalnya kita kira-kira di sini, ini akan hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi TP-nya itu kira-kira di daerah sini ya. Ini adalah D-nya. So di sini A, B, C, D. Seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ya pada saat dia nyentuh D-nya ini harganya bereaksi ya, dan di sini kebetulan dia langsung koreksi ke bawah dan kemudian baru dia naik lagi. Ini adalah the beauty of chart pattern, seperti itu memang. Oke. Itu adalah contoh dari si flag teman-teman. Sekarang kita cari contoh lain ya, teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga gue ketemu contoh lain. Ini gue foto lagi teman-teman sekarang ya, dan gue akan coba lagi gambarin ke kalian. Oke, di sini. Nah ini teman-teman ya. Ini gue juga ketemu flag nih di sini. Oke, ini juga ada flag di sini, flag kecil. Dan dia di atas EMA 90 ya. Terus kemudian simple moving average-nya ini bergeraknya nggak ke atas teman-teman ya. Jadi dia baru pas di area sini ya. Ini masih landai, baru mulai ke atas. So apakah ini good trade teman-teman ya? Tadi kan kita udah ada rules teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan, rules-nya tadi adalah simple moving average-nya harus bergerak ke atas, exponential moving average juga bergerak ke atas, harga di atas keduanya. Harga di atas keduanya, oke, dia sudah benar ya di atas keduanya. Exponential moving average-nya ngadep ke atas sudah benar. Tapi simple moving average-nya pas di sini teman-teman ya. Ini kan belum ngadep ke atas. Jadi sebenarnya kita nggak boleh entry. Tapi let's say kita memaksa entry ya. Kita memaksa entry di sini ya. Pada saat breakout di sini kita entry dengan pole di sini ya. Ini kita jadi A-nya, di sini jadi B-nya, ini C-nya, kemudian D-nya tuh pasti di sini. Ya, ini 1:1 nih. Jadi kan AB harus sama dengan CD kan. Jadi kalau AB sama dengan CD berarti D-nya tuh harusnya di sini.
apa yang terjadi kalian lihat ya. Jadi pada saat dia naik ya, dia naiknya tuh nggak terlalu kuat. Belum sampai D-nya dia sudah koreksi ke bawah dan ini kena SL kita nih ya. Ini kan SL di sini teman-teman ya. Jadi dia kena SL kita baru dia jalan naik. That's why kalian harus stick sama plan. Jangan kalau misalnya ketemu kasus yang ini ada flag nih. Udahlah, pokoknya nih ada flag ada pattern pasti dia naik lah, kita entry lah. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan sistem kita sendiri, oke? Dan yang paling penting lagi teman-teman ya, kalau misalnya di penan atau flag teman-teman ya, itu nggak mesti swing teman-teman ya. Ini yang kerennya banget nih dari kedua pattern ini. Jadi penan sama flag itu bentuknya nggak mesti pole gitu ya, terus dia harus ada swing gini, enggak. Jadi ada yang minor ya teman-teman. Minor seperti apa? Dia bikin pole, terus dia bikin flagnya tuh bikinnya seperti ini nih, candle kecil. Jadi satu candle dia jadi flag gitu. Nah ini bisa juga dihitung sebagai flag ya, ataupun yang penan juga sama ya, dia kecil jadi penan seperti ini. Nah ini juga bisa teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat yang minor. Nah contohnya yang seperti ini yang sekarang di sini tuh ini yang minor nih. Jadi swingnya itu nggak terlalu kelihatan karena saking minornya atau saking kecilnya. Jadi kita bisa mengasumsikan itu sebagai pattern juga, oke? Sekarang gue balik lagi, yang terakhir gue kasih lihat contoh untuk yang penan nih, gue cari satu. Oke teman-teman, ini gue udah ketemu contohnya yang penan teman-teman. Sekarang gue foto lagi teman-teman ya, dan gue akan pindahin lagi ke supaya gue bisa gambar-gambar. Oke, sini. Ya, oke, gue ketemu penan teman-teman. Jadi ini lagi turun trennya, ya, trennya lagi turun. EMA 90-nya turun, kemudian simple moving average 200 juga turun. Dan di sini dia pada saat market bergerak turun di sini dia muncul penan nih teman-teman ya, di sini dan di sini. Nah ini muncul penan nih, oke. Dan ini kan penannya 1, 2, yang ketiga dia langsung break kan. Nah ini jadi penan ya. Nah untuk penan seperti ini juga sama ya teman-teman. Kita entry-nya pada saat breakout misalnya, terus stop loss-nya tuh di paling atas sini ya. Dan untuk TP-nya kita ambil yang pole-nya dari sini ke sini teman-teman ya. Ini pole-nya nih, oke. Di sini A-nya. Kemudian kita cari B-nya ya. B-nya tentunya di sini teman-teman ya. B-nya di sini, oke. Di sini C-nya teman-teman ya, C-nya. Kemudian kita 1:1 yaitu di sini, 1 A B C D. Nah, di daerah sini teman-teman. Oke. Dan di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, dia ini kalau misalnya kita hitung presisi ini harusnya udah kena teman-teman ya. Harusnya mungkin dia jatuhnya di daerah sini lah ya, di daerah sini, dan ini udah kena sebenarnya di sini. Dan ini adalah juga harus diperhatikan tadi kita punya rules-nya teman-teman ya. Jadi exponential moving average-nya ke bawah, simple moving average 200-nya ini juga harus ke bawah. Ini karena dia sudah ke bawah kan ya. Ini juga EMA-nya ke bawah, harganya juga sudah di bawah. Jadi ini bearish-nya sudah valid. Jadi kita boleh entry. Oke? Jadi seperti itu ya. Ini gue mau nunjukin live trading, tapi dari tadi gue cari-cari belum ada harga sekarang tuh yang penan. Jadi atau yang flag. Jadi gue nggak bisa kasih contoh live. Cuman kalau misalnya kalian nanti menemukan juga kalian bisa pasti langsung bisa untuk mengaplikasikan chart pattern ini ya tentunya. Oke? Nah, jadi intinya gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau trading dengan flag atau penan, itu yang kita harus perhatikan adalah trennya dulu teman-teman. Apakah dia sudah di tren yang partisipasi atau yang trending harganya terjadinya, oke. Yang kedua, tolong pakai sistem ini ya. Ini simple banget teman-teman. Kalian tinggal pakai simple moving average 200 dan juga exponential moving average 90. Dan tinggal diaplikasikan saja rulesnya tuh seperti itu aja ya. Kalau misalnya kalian mengaplikasikan rules ini, kalian coba backtest aja deh. Kalau misalnya nggak percaya ya, nanti lihat win rate-nya berapa dan juga tingkat keberhasilannya tinggi atau enggak probabilitasnya, oke. Mungkin sampai sini dulu yang mau gue sharing. Semoga apa yang gue share ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan tentunya kalian juga bisa mengambil sesuatu dari video ini teman-teman, oke? Dan sekali lagi jangan lupa buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join dia namanya di OctaFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa daftar di link tersebut dan kemudian bisa deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini, kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang materi yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca dan gue usahakan untuk buat, oke? Mungkin segini dulu videonya teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.